Halo pegiat motorsport roda 4 nasional. Kita akan ketemu selalu di ngopi sore asik tapi tetap oke bareng Racing for Auto News dan saya sendiri foundernya Edwin Teja, dan kita akan terus berbincang minggu demi minggu di tahun ini 2021 dengan semua pelaku balap nasional papan atas Indonesia. Sekali lagi terus bergabung di channel kita, dan sekali lagi juga jangan sampai kelewat. Don't miss it. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about Don't miss it. Bentar lagi, udah mulai ya. Oke teman-teman, ketemu lagi di ngobrol asik santai di sore hari bareng dengan Racing for Auto News di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, dan tentunya sejak minggu kemarin kita memang sudah berencana untuk mengundang sesuatu yang spesial. Tentu datang dari kalangan milenial, jawara Gymkhana atau slalom Asia, slalom Indonesia, baru-baru ini juga jawara sprint rally, dan sudah datang bersama saya. Dari tadi sudah ngobrol ya. Oke, inilah Anjasara Wahyu dari Toyota Team Indonesia. Oke, silakan dulu. Tangannya virtual. Oke, apa kabar Mas Anjas? Nuhun pisan, terima kasih udah nyampe Bandung. Jam berapa dari Jakarta? Jam apa nih tadi? Jam 12. Emang macet? Jam 12 tadi ngaso dulu di perusahaan. Terima kasih Racing for Auto News nih udah undang saya di sini. Wah, sama-sama, dan Udah lama nggak ngobrol-ngobrol. udah lama nggak balap. surprise banget. Dan kalau ketemu di arena dengan seorang Anjasara Wahyu, apalagi di arena slalom, menjelang balap, setelah balap pasti lagi mikir bagaimana strategi, nggak bisa diganggu gitu. Karena kita paham betul, Racing for Auto News isinya juga redaksinya mantan-mantan peslalom, jadi tahu betul kapan Dan harus masih aktif di slalom. masih aktif, dan tahu betul kapan peslalom itu bisa diganggu, diajak ngobrol, kapan tidak. Dan Diganggu kalau udah menang, Om. udah menang baru bisa ngobrol enak. Kalau kalah pun juga nggak bisa diganggu tuh. Kalau final udah nggak bisa diganggu, dan jangan datang ke pedoknya Toyota Team Indonesia. Oke, tentunya event ini juga didukung oleh GT Radial, ban buatan Indonesia, ban kualitas dunia kebanggaan negeri, dan juga ada Sikoyo Ajaib Power, lalu juga ada Protect Sport Jogja, ada Safe Parking, ada Dapur Sunda, ada Jakar Biru, dan beberapa teman lain. Seperti BK X House juga mendukung event ini, mendukung program obrolan kita ini. Ini udah edisi ke sekian kalinya, dan kita akan selalu hadir di tiap Jumat ngobrol mungkin 1 jam lebih ya. Sibuk apa sekarang Mas Anjas? Sekarang masih aktif di dunia ngajar-ngajar, baik itu safety driving keselamatan berkendara maupun itu advanced driving kayak slalom ya. Advance Ya, driving. advanced driving kayak slalom ya, memang fokusnya di situ sih Om. Jadi Iya. kita coba, walaupun di pandemi ini kan kalau misalkan kita bikin kelas itu kan sudah nggak bisa lagi di outdoor, belum bisa sih, regulasinya belum jelas. Betul. Kita biasanya ngumpulin 30-40 orang untuk kita yang Om itu juga pelaku juga. Iya. 30-40 orang, tapi itu kan belum bisa dijalankan Iya. karena ya, kemarin sempat trial beberapa kali, ada klien yang virtual. Ya udah sempat jalan ya pelan-pelan lah, mudah-mudahan. Virtual. Virtual. Apa enaknya? Ya hanya membahas teori dan berbagi pengalaman.
nggak ada sih suara mesin ada ya. Ada sedikit-sedikit dari video. Gitu. Tapi jadi nggak takut nyeruduk ya, nggak Betul, takut betul. understeer, ulangi lagi. Oke, apalagi terus gimana dengan ya udah lama nggak pemanasan, badan juga terakhir saya ketemu Ya. Mas Anjas, Masih 70 kilo. iya sekarang melar lagi, Sekarang 84 kilo. nasi goreng kambing terus ya, Nasi goreng kambing, nasi goreng kampung, ya. pokoknya nasi goreng. Om Edwin tahu saya penyuka nasi goreng. Iya, gitu. Luar biasa ini. Terus teman-teman juga kita juga ya, di studio disaksikan oleh distributor Indonesia dari Power, Mas Miki Setiawan. Nanti akan muncul sedikit-sedikit. Selamat datang Mas Miki ya. Sambil nonton silakan dinikmati hidangan. Oke, Mas Anjas, terus hari-hari untuk urusan dapur. Ya di usia Mas Anjas sekarang tentu sudah harus mulai ke arah dapur. Di mana sekarang dinasnya? Kalau sekarang saya wira swasta Om. Ya, Oke. fokusnya di pengembangan keselamatan berkendara. Itu saya bangun, Safety driving, ya? Safety driving itu saya bangun ya sekitar 2-3 tahun lalu. 2-3 tahun lalu lah. Sudah nggak ngantor lagi di Udah nggak ngantor lagi di suatu ATPM. suatu ATPM yang berlainan merek. Enggak, jadi memang saya memutuskan beberapa waktu lalu ada beberapa teman ngajakin, ya ada teman saya Cakrawan Nuansa Nirwana. Cakrawan Ya, Nuansa itu salah Nirwana. satunya ya yuk kita bikin apa, terus kemudian ada beberapa temen yang mungkin aktif juga di dunia itu gitu. Jadi yuk kita bikin aja ini gimana supaya makin berkembang. Oke, akhirnya saya memutuskan untuk berwira swasta ya, walaupun ya kita tahu nggak gampang yang namanya klien-klien itu kan banyak juga, mungkin kita bisa teman-temannya Iya, betul. provider lain itu nggak menutup kemungkinan itu memang sudah mainan dari mereka, tapi kita cari pangsa pasar lain yang mungkin masih bisa kita jangkau, dan kebetulan sudah beberapa klien kita juga kerjasama, tapi mungkin tahun ini ada beberapa yang harus dipospon dulu karena memang kan kondisinya nggak bisa, yang saya cerita tadi nggak bisa ngumpulin sebanyak itu gitu. Jadi ada berapa klien besar? Sekitar 2-3 gitu. Dari 2-3 itu yang dipospon semuanya sekarang, karena memang dari 2-3 itu kemarin satu ya nyoba itu trial dengan virtual gitu. Iya. Cuma kan ya, namanya ini kan apa ya, soft skill, jadi harus ada prakteknya gitu. Jadi kalau klien yang biasa-biasa aja banyak safety driving yang dipegang. Lumayan. Yang besar yang pospon justru. Iya betul. Cuman ya perorangan maksudnya kayak CV ya, kelasnya mungkin CV PT yang kecil gitu mungkin masih bisa kita datang ke sananya gitu ke tempatnya. Tapi kalau misalkan yang gede-gede kan karena memang mereka harus kumpulin beberapa pengemudinya untuk jadi satu gitu kan, harus sekarang kan ada rapid, ada apa segala kan mungkin costnya terlalu besar, jadi sehingga ya harus ditunda dulu gitu. Oke. Overheadnya kan lumayan itu. Lumayan itu kalau untuk hal-hal seperti itu ya lumayan, cuman ya pelan-pelan dong gitu ya. Tapi lebih enak wira swasta ya? Ya sebenarnya semuanya pasti nggak enak om. Mengawalinya nggak enak. Iya, semuanya pasti nggak enak. Nggak ada om nyari duit yang enak kan. Belum mulai atau masih terus mencari uangnya, atau uangnya udah mulai, kliennya udah mulai masih dimanapun harus cari. Masih harus cari. Nah di sela-sela itu ya saya juga dengar latihan dengan Toyota Tim Indonesia. Ini bocoran aja, memang saya dengar kejuaraan nasional slalom akan dipush untuk bisa digelar tahun ini. Mudah-mudahan ya. Apa sudah ada antisipasi dari tim besar yang sekarang tempatnya Mas Anjas? Kalau kita bicara Toyota Tim Indonesia, Toyota Tim Indonesia itu kan memang semua sistemnya, terus baik itu
orangnya, kita bicara kru ini semua manajemen dan mobilnya itu nggak mungkin stop pengembangannya Om. Iya. Karena apa? Karena kan kita memang jadi saya pernah ada satu kalimat itu, nah tugas kita itu meyakinkan customer bahwa mobil yang kita pakai itu benar-benar layak digunakan customer. Iya. Nah di situ Toyota di Indonesia mengembangkannya lewat aktivitas motorsport seperti slalom, gimana balap mobil, gitu. Terus ada apa namanya off-road juga, cross country. Nah dari beberapa cabang itu memang kita terus melakukan pengembangan. Cuman memang tidak bisa kelihatan sekarang karena memang kan internal doang, gitu loh, nggak ada balap gitu. Kalau bicara latihan, kita sempat beberapa kali mau latihan, cuman kebentrok sama PSBB gitu. Akhirnya kita cari aktivitas lain yang bisa sementara bisa mengcover pengembangan tersebut. Nah, untungnya semuanya bisa dilakukan dan mobil sekarang kalau misalkan kapanpun ada event, mungkin kita udah siap. Jadi mobil tetap develop. Nah, tetap develop. Jadi bukan diem ya? Bukan diem. Kan kalau misalkan kemarin kan mobil dipajang itu di pelatihan ini. Iya. Ya mungkin kalau teman-teman tahu ada tuh yang berubah gitu. Iya. Jadi ya kita nggak diem sebenarnya. Cuman sedikit orang mungkin yang paham gitu. Ini berubah gitu. Iya. Dan itu udah siap sebetulnya. Udah siap. Mudah-mudahan bisa norain lagi karena persaingan dari tim besar berkelas private mungkin. Betul. Itu cukup bisa bikin ramai persaingan ya. Rasanya mungkin Toyota tim Indonesia punya target. Kalau pandemi masih lama kayaknya berakhirnya. Ya. Kalau pandemi, ya kita lihat nih vaksinnya kan udah mulai. Seenggaknya udah mulai ada solusi Om. Iya. Untuk si pandemi ini gitu loh. Jadi kayak misalkan tadinya cuma rapid, sekarang ada swab antigen, cuma 8 menit keluar. Mungkin itu bisa udah jadi solusi gitu loh. Iya. Beda halnya ketika ada problem nggak ada solusinya, mungkin itu kan lebih berat gitu. Dan sekarang udah ada vaksin, beberapa level apa namanya pekerjaan orang kayak misalkan perawat apa segala macam, dokter udah ada vaksin. Iya. Yang mudah-mudahan nextnya kan saya lihat tuh waktu itu ada siapa duluan ya, pokoknya petugas masyarakat apa segala macam. Penting itu mereka sudah apa namanya sudah divaksin, baru kita ke masyarakat yang umum. Itu kan udah suatu solusi dan suatu secercah harapan buat kita. Mas Ajis mungkin mic-nya agak didekatkan dikit. Oke, itu slalom. Ini juga masih menunggu kabar bagaimana kelanjutan Gymkhana Asia, di mana Mas Anjas adalah salah satu punggawa dan jawaranya juga. Kita belum tahu kabarnya. Nah, kita kalau sedikit belok, enak mana dengan sekarang kan Mas Anjas sudah berkecimpung di cabang yang lain, sprint rally. Kebetulan saya jadi RC-nya. Tahu banget saya. Jadi kenapa bisa begitu cara nyetirnya? Cara nyetir apa? Ada yang berbeda. Karena teman-teman se-Indonesia tahu bahwa dengan dukungan kuat dari tim Beagle Rally Team Jogja yang didukung oleh JJ Radial juga, lalu juga dengan mobil spek front wheel drive 1600 cc bisa melajunya seperti itu, memporak-porandakan dominasi mobil-mobil kelas dewa 4-wheel drive itu ya. Kan hujan ya. Ngebut aja ya sebetulnya gitu. Jadi apakah takut licin atau mungkin bannya yang nggak cocok atau mungkin seorang Anjas Saraway punya formula lain, kayak gimana itu? Ya. Pertanyaan ini banyak dilontarin secara acak ya ke redaksi dari Racing World. Dulu saya dulu belajar slalom tuh sama papanya Demas, Om Agus. Ya. Saya sama Demas itu teman dari TK, Om. Iya. Saya udah makin gede ikutan balap rental go-kart. Ikutan. Terus Om Agus pernah ngomong, kamu mau balapan apaan? Saya mau balapan rally. Oke. Nggak bisa, slalom dulu. Iya. Karena dari slalom bisa jago semuanya. Iya. Kan
Ya namanya anak kecil ya kan, emang iya apa, kalau kamu udah jadi juara nasional slalom minimal udah pernah menang aja, Iya. ntar pasti bisa deh balapan yang lain. Iya. Itu kalimat pertama yang waktu itu dilontarin sama Om Agus, Mm-mm. itu ke saya. Kemarin kan namanya anak kecil loh, men. Iya. Masa iya sih? Iya. Ya udah, ternyata terbukti. Saya kemana aja saya bisa nyupir mobilnya, minimal Benar. saya bisa nyupir mobil. Iya. Nah, terus ikutlah sprint rally. Ya, memang iseng sih, awalnya iseng. Pertama itu ikut kan, di mana ya? Di saya pertama ikut itu di Jogja. Jogja ya, kalau Jogja salah. itu ke Oke. Jurda. Ke Jogja ya. Sama Memai. Yang di mana? Tambak Rejo. Tambak Rejo ya. Saya minjem punya mobil teman saya tuh di Jogja. Kasih Sekalian pulang kampung. Sekalian pulang kampung. Terus iseng lah ngobrol sama Mongki, Om itu kan mobil Etios, Iya. ada tuh kita buat sprint rally aja, ikut kelas F1. Ini ikut aja Om. Oh yaudah, bikin aja. Bikin, kita kirim ke Jogja, ke Jogja, terus dibikin kalbar sama Om Wahyu Lamban segala macam. Jadilah mobil rally. Iya. Bentuknya kayak mobil rally. Kalau kata orang-orang gitu, kalau kata beberapa tuner kayak Om Arce, Iya. mobil lu kayaknya kayak mobil rally. Iya. Tapi bukan mobil rally nih kayaknya. jadi sering jadi bahan nolokan karena memang berawal dari iseng, cuman memang kita pakai pipa seamless, roll barnya segala macam. Iya. Cuman belum pakai teknologi suspensi yang zaman sekarang. Saya pakai Iya. teknologi mungkin sekarang ada Raiger. Iya. Saya pakai Raiger Om, tapi tahun 90 Ramon. Jadi seadanya dulu ikutan, yang penting ikutan. Nah, terus pertama kali ke Jurnas itu ikut di Muara Bungo. Iya, di Muara Bungo. Muara Bungo, ikut kelas F1. Memang nggak banyak yang ikut, jadi Ya melaju lah ya. Ya oke lah gitu. Oke. Juara 1 di kelas gitu, terus juara 3 di grup. Ya udah lumayan lah. Iya. Lumayan lah Di bisa. grup dapat poin dong ya. Bisa. Oke. Bisa. Ini mobil bisa nih ikut balapan gitu loh seenggaknya. Nah, terus memang kemarin baru-baru ini terus Tanjung Lesung ikut juga, Ya. ya kan? Tanjung Lesung bukan ke Jurnas sih tapi. Itu Tanjung Lesung kenapa bisa ambrol? Oh itu Siapa pelaku ambrolnya? kebetulan pas dipakai sama teammate saya, Marel. Sama Marel ya. Nah, kita satu mobil berdua, cuman kan nggak bisa kita bilang pelakunya siapa Om, karena itu mobil kan habis dipakai saya, dipakai Marel, mungkin Iya. rusaknya pas di saya, tapi apesnya pasti Marel. Kayak slalom Iya. as roda patah kan nggak bisa kita bilang yang matahin yang Iya. supir gitu. Iya. Jadi emang kebetulan mobilnya ada kendala waktu itu, dudukan suspensinya patah, akhirnya yang belakangnya harusnya Iya. amburadul deh. Iya. Gitu. Terus tapiin mobilnya ikut yang Mekarta. Mekarta. Nah Mekarta seru tuh kan, saya nggak terlalu suka sebenarnya aspal tuh, nggak terlalu suka Om. Sprint rally aspal tuh nggak terlalu suka. Kenapa? Karena Lintasan Mekartanya kali yang nggak suka. bukan karena mobil saya pelan. Jadi nggak seru. Kalau mobilnya kenceng mungkin. Oke. Nah kebetulan ada tanahnya, makanya ada tanahnya harus ikut. Nah singkat cerita, waktu itu memang nggak ada persiapan apa-apa ya. Yang penting bawa ban aspal, dikira dia resek 2 depan belakang, udah bawa aja. Nah kebetulan waktu itu, ya itu tadi, kalau misalkan ditanya kenapa bisa kencang, ya mungkin karena apa ya? Saya pakai mobil yang saya bisa kendarain. Oke. Artinya mungkin buat teman-teman kan berpikiran bahwa gue mau menang harus pakai mobil kencang. Tapi sebenarnya untuk balapan itu tidak seperti itu. Saya harus pakai mobil yang bisa saya supirin, yang saya bisa kontrol. Jadi ada teori falsafah yang dianut oleh Mas Anjas Sarawahyu ini adalah bukan berarti harus kencang, tetapi kita harus bisa mengontrol mobil. Betul. Itu. Oke. Itu kalau misalkan ditanya kenapa sama teman-teman gitu, kenapa bisa kencang? Jawabannya sih karena mobil saya bisa kontrol. Oke. Gitu. Jadi mungkin kalau di slalom pun begitu. Saya dengan Toyota Team Indonesia, saya pakai mobil 1200 ya. Kelas A ya. Oke. Itu bukan mobilnya, maksudnya gini.
mobilnya itu punya potensi yang sangat bagus gitu. Kita pakai Toyota aja di situ. Om Edwin juga sempat develop ya. Iya, develop ya. Ya, kita tahu powernya kalah sama mobil-mobil lain Yang 1.500. Betul. Oke. Ya cuman karena kita bisa kontrol mobilnya, kita kadang-kadang bisa menang gitu. Iya. Dan sering menang. Sering menang. Sering menang. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa bisa kenceng? Karena mobilnya saya bisa kontrol. Iya. Jadi mau mobilnya mau out kayak apa, kita bisa recovery-nya cepat gitu doang. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang kan orang mobilnya kenceng. Atau harus dengan karakter fighter. Kalau dibilang fighter, Karena saya pernah develop kan. Saya pernah punya peslalom tim yang juga didukung oleh Power waktu itu. Didukung oleh secara khusus juga didukung oleh Pak Mehmet dulu ya. Kalau yang peslalomnya bukan fighter, Agia ini di forum obrolan kita ini bebas nyebutnya Agia 1200 ini karena kita punya, karena kita beli gitu ya. Jadi saya bebas ngomong kayak acara Top Gear. Kalau yang bukan tipe fighter sulit. Tapi setelah dikendarai oleh saya merekrut senior yang juga mungkin seniornya Mas Anjas ya, Sanggana OHP. Minggu depan kita akan ngobrol di sini dengan OHP. Baru waktunya beda. Improve-nya cukup, bukan cukup lagi, artinya memang ya ini dalam hati saya ini nih yang mantan Toyota Tim Indonesia kayak begitu. Ya, jadi bener-bener bedanya tipis gitu ya. Tetap lebih kencang Mas Anjas, lebih kencang waktu itu ada Mas Demas Agil, lebih kencang Mas Anza ya gitu ya. Tapi memang di atas Mbak Alinka waktu itu ya. Bisa di situ. Tetapi jadi tidak jauh. Tapi kalau dikendarai oleh yang bukan tipe fighter pasti 1 sampai 1,5 jauh banget waktunya. 1 sampai 1,5 detik. Mas Angga itu sudah Anggana OHP ya. Slalom dia beliau tuh pernah pakai mobil F. Pernah pakai mobil dengan Ecu standalone, dogbox, dulu Star ya. Iya. Otomatis dia pakai mobil 1200 kayak yang tadi saya bilang. Mobil ini bisa dikontrol sama dia. Oh iya, betul. Ya, kuncinya itu doang. Kenapa yang biasa mobil liar? Betul. Oke. Nah, yang lainnya misalkan Om Edwin bilang yang lainnya nggak bisa nih. Ya karena mungkin yang lainnya belum sampai di titik itu. Iya. Sehingga nih Agia ini masih terlalu outstanding buat mereka. Betul. Powernya, handlingnya mungkin mereka belum bisa merasakan nikmatnya nyupir Agia. Mungkin lah ya kita seperti itu. Ya, jadi intinya balik lagi kalau misalkan emang orangnya itu orangnya harus yang kenceng dulu. Iya. Artinya gitu. Itu tadi. Kalau misalkan harus kenceng. Fighter bagi saya, kalau saya jujur saya bukan orang yang fighter Om. Kalau saya fighter tahu, banget Mas Anjas. Tergantung Om. Kalau poin aman kalau misalkan udah di bawah Pak. Iya. Nah menarik nih kemarin tahun 2019 kelas A-nya saya dari awal itu ada beberapa kendala teknis. Jadi saya finish ke-14 seri pertama. Oh iya itu. Itu kelas A. Kelas F-nya oke lah 3 besar. Terus sempat juara 1 beberapa kali. Jadi kelas F aman. Jadi kelas A-nya harus fight. Nah itu mungkin Om Edwin ngeliatnya di situ. Ngeliat. Akhirnya dari 14 naik ke 12, naik ke 9, ke 6, ke 6-nya 2 seri, ke 4 2 seri. Akhirnya begitu finish seri terakhir kedua. Tujuannya kan 2 besar diambil buat kejuaraan Asia. Ngubernya itu aja yang penting. Kejuaraan Asia. Itu benar harus fight. Sama satu lagi juga ya teman-teman harus tahu bagaimana ya memang harus sampai di fase seperti yang Mas Anjas ini capai. Bukan berarti yang lain tidak bisa atau belum bisa. Belum bisa. Mungkin banyak faktor ya sama seperti pesalon daerah.
terutama di daerah Jawa Barat yang gudangnya slalom. Kenapa memang sulit untuk bisa berada di titik itu? Karena memang tidak pernah tertrigger pada saat praktis latihan. Ya, jadi Sorry teman-teman yang dari Jawa Barat yang lagi nonton, karena saya tahu betul, saya ngikutin betul dan saya ikut ngebina. Jadi saya ngelihat, oh ya, karena memang tidak punya pola latihannya, lalu juga tidak dibuat seakan-akan lomba dalam latihan. Saya menemukan itu kalau di Jawa Barat. nah kalau di Jawa Barat atau ya gimana? Jadi sulit mencapai Jawa- seakan-akan gua nih akan jadi bintang. Enggak. Bahasa Sunda ya. Abdi mah kieu we. Saya mah gini aja gitu. Jadi begitu ke Jurnas ketemu dengan teman-teman dari Toyota Team Indonesia. Wow, Toyota Team Indonesia, saya tidak memungkiri itu. Nah. Tetapi susah banget untuk Oke. come on, lu bisa gitu. Karena teknologinya kan bisa dibeli kan. Betul. Tinggal belanja kan. Tinggal belanja. Heeh. Sekarang Om Edwin ngelihat secara general ya. Iya. Om Edwin mungkin ngelihat secara general. Cuman saya ngelihat section per section. Oke. Saya mau tanya sama Om Edwin. Nah, Yang juara U23 nasional kemarin orang mana? Jawa Barat. Nah, oke. Mm-mm. Satu section. Terus kemudian kelas gerak roda belakang yang sering juara 5 besar siapa? Jawa Barat juga. Iya. Oke. Terus kejuaraan apa ya? Pemula. Jawa Barat. Nominasi 10 besar pemula. Jawa Barat. Nah, jadi kita nggak bisa menutup kita harus buka kacamata. Artinya mungkin sempat ada era di mana slalom ini tidak berkembang di Jawa Barat. Ya. Bukan mungkin, iya. Ya kan? Iya. Ya, kita lihat Mm-mm. mungkin sempat Bandung nggak ada kejuaraan. Iya, betul. Terus nggak ada kejuaraan sih. Terus kejurdannya mungkin juga lagi nggak rame. Tapi walaupun tetap banyak. Ya provinsi lain juga sama ya. Jawa Barat, Provinsi lain juga Jawa Barat sama. tuh, tapi tetap ada event Ada, kejurdannya ya. gitu. Event klubnya itu sering dan saya senang sih. Kita lihat bahwa sebenarnya mungkin sempat ada generasi yang mungkin misalkan katakanlah Om Edwin usia 50, Om Edwin aktif di slalom di Jawa Barat. Otomatis kan 10 tahun berikutnya kan ada yang umur 40-nya dong. 40-nya nggak suka slalom di Jawa Barat, nggak ada generasi itu. Akhirnya nongol lagi generasi Duhan misalnya. Iya. Nah, hilangnya generasi ini mungkin menyebabkan stigma seperti itu. Iya. Cuman bagi saya Jawa Barat tetap supplier atlet-atlet slalom terbaik. Salah satu supplier atlet terbaik. Mungkin bahan baku. Ya. Ya gitu ya. Tapi kalau masuk ke dalam pabrik, rasanya mungkin Jawa Barat harus banyak belajar justru dengan bukan kita sebut Jakarta, tetapi pola manajemen tim balap yang mendekati di atas bagus, mendekati sempurna tentu ada di Jakarta. Seharusnya banyak belajar ke situ. Seperti rekan kita kan, teman kita dari Pangarang misalnya, Freddy Rostiawan, dia membina kan yang juara U23 tuh dari kan dia kerja keras untuk itu, dan memang klub ini juga unik karena dia berupaya menciptakan bintang ya. Betul. Menciptakan bintang sudah di level itu. Betul. Tetapi begitu kita bicara kejuaraan nasional yang normal, yang biasa, kalau saya ngelihat begitu final sih. Nah, balik lagi. Karena saya nyamperin mereka ya. Nyamperin mereka gitu menjelang final. Alhamdulillah sudah masuk final. Udah. Ya. Bukan harus menang gitu. Ini kritikan juga buat teman-teman slalom di Jawa Barat. Sebetulnya sedikit lagi gitu sebetulnya. Terus ya mungkin pola pembinaan aja lah. Mas Anies tadi udah ngasih gambaran, ngasih satu solusi bagus. Bagaimana ya sebetulnya udah ada gambaran ya U23 juaranya Jawa Barat. Anggaplah mulai main di situ untuk pembibitan ya, seharusnya ya tinggal di trigger bicara masalah mental. Betul.
boleh juga menjadi take bagus di obrolan kali ini bagaimana mencapai itu hanya untuk setelah semuanya bisa sarananya ada mental balik lagi Kayak misalkan U23 itu. kayak misalkan yang kayak balapan rally, sprint rally yang saya ikutin. Saya belum rally om, saya masih sprint rally. Masih sprinter. Karena Mas Anjas belum menyelesaikan 120 km SS. Jadi ya itu Masih sprinter. teman pakai mobil 1.500 tapi ikutan buat ngelawan grup-grup yang lebih kencang gitu. Ya harus ada masa bodohnya gitu loh. Jadi ya saya balap buat saya sendiri. Iya. Harus ada gitu. Jadi ya balik lagi mungkin ya saya bisa begini mungkin karena saya sering kalah juga. Iya, iya. Perlukah sering kalah atau harus ngalamin kalah? Harus ngalamin kan. Harus ngalamin kalah. Kalau sering kalah ada yang salah. Ada yang salah. Kalau kata orang kan dulu kan. Oke. Nanti kita akan bahas saat lagi tentang U23 kaitan sama U23 sambil ada yang lewat nih di beberapa siap. program di Facebook. Masalahnya kita akan yang lewat tapi kita lanjut ngobrol saja. Semua orang pada bilang, oh kamu harus ikutin ini apa tuh? Oh, juklak gitu nih. Enggak ada yang saya ikutin tersebut. Iya. Enggak ada. Kalau saya ngikutin itu, dijamin roda 4 ya gitu-gitu aja. Kan yang sekarang harusnya simple, fleksibel, Iya. dan cepat. Oke. Saya setuju dengan konsep itu. Kalau enggak Anda yang kalah. Anda organisasi Anda ketinggalan. Nah, ugal boleh tapi pakai otaknya. Maksudnya tuh kayak gitu. Jadi otaknya tuh dipakai. Maksudnya nggak dibolehkan juga untuk ugal. Cuman maksudnya balik lagi om. Kapasitas kita berkendara itu pasti ada maksimalnya. Jadi jangan karena COVID, komunikasi tidak ada, program tidak ada. Untuk jadi ketua Pemprov itu nggak murah. Sekolah itu dipusatkan di Jawa Timur dan ada di Jakarta juga. Ya. Jadi kita bagi dua region timur, region barat. Di Surabaya itu ada Om Ananto Setiawan sebagai kepala sekolahnya, pesalam senior, guru saya juga. Iya. Itu yang membuat skemanya semuanya untuk sekolah ini seperti apa, kurikulum dan lain-lainnya. Itu sudah berjalan. Yang di Jakarta itu sudah berjalan 2 minggu lalu. Pesertanya kita batasin memang nggak terlalu banyak-banyak, dan lumayan antusiasnya juga. Setelah pelatihan pertama itu antusiasnya banyak, mau dong. Karena kita menciptakan, emang visi dan misi kita itu menciptakan atlet slalom baru lah. Sebenarnya kita tidak menekankan lo harus jago slalom, enggak. Tapi sebenarnya lo nyupir dengan skill yang benar. Iya. Memang itu tugas di kerjaan saya tadi, di dapur saya tadi. Nyetir. Kebetulan diajak juga sama Sarana Media Nusantara untuk ngembangin si sekolah ini. Harus nyupir yang benar, harus balap yang benar, nyupir yang benar. Harus nyupir yang benar dulu om. Oh gitu. Iya dong. Bukan belajar nyupir nantinya. Apa? Ntar kayak belajar nyupir. Karena kan kita semua mulai dari basic. Oke. Karena kan kita nggak menutup kemungkinan lah bahwa kita targetnya usia di bawah 23 tahun. Yang mana di otak kita pasti kebayangnya, oh anak-anak kuliahan Iya. udah bisa nyupir mobil gini. Nggak semua bisa nyupir mobil. Anak-anak umur 17 tahun, 16 tahun pun ya kita terima. Karena apa? Karena memang dia punya dedikasi yang tinggi untuk bisa slalom. Mungkin ada istilah anekdot, orang bisa aja bisa nyetir ya, tapi mungkin belum tentu bisa mengemudikan. Betul. Kan, Coba belok, ntar beloknya gini megangnya ya. Nah, gitu. Itu udah salah. dari mau Tapi begitu coba belok, begitu dia mainnya begini, nah, itu udah benar. Itu yang saya biasanya ke peserta saya itu yang ngelihat bedain perilaku orang yang udah punya sertifikat mengemudi aman sama belum, itu dari situ, dari cara pegang setir. Cari pegang setir, pakai safety belt, Iya. pegang setir, itu udah kelihatan. Hal simpel, cuman saya tahu, pernah ya, tuh punya sertifikasinya ya udah.
Dari safety belt masih 2, Iya. itu juga udah ketahuan. Bahwa itu berarti kelasnya di mana. Nah, jadi memang menarik nih Om Evin, mungkin juga kalau misalkan dari Racing For ada informasi terkait sekolah U23 ini boleh juga disampaikan. Kita Iya. akan buka kelas itu sementara sebulan sekali Om. Iya. Karena kan pandemi ini kan kita nggak bohong lah, harus ada pembatasan orang juga kan di dalam situ kalau latihan. Mungkin nanti kita akan buka kelas Maret di Jakarta, di mana namanya, di Surabaya itu Surabaya. nanti tanggal 28 Februari. Rata-rata udah bagus, sudah 6 sampai 6 siswa ya, 6-7 siswa. Kemarin 6 siswa. Udah bagus lah. Jakarta juga ada Arce ya? 6 juga ya tembus ya kemarin. 6 juga. Karena memang kita targetnya sebenarnya 5 Om. Oh, oke. Cuman kan karena ada 7 gitu, ada 6. Ya udahlah sekalian. 5 ini cara testingnya gimana untuk menentukan kelas? Jadi gini, kita bikin itu ada basic 1, 2, 3. Mm-mm. Basic 1 ya mungkin Om Edwin tahu, kita belajar zigzag, Iya. ya kan? Zigzag, muter kanan, muter kiri, itu basic banget. Nanti kita naik, begitu orang si basic 1 itu sudah pernah ikut, naik ke basic 2. Nah, basic 2 itu kita udah mulai nih masuk ke soal-soal yang gampang-gampang. Iya. Tapi tetap belajar basic yang kemarin dulu sebentar. Terus penilaiannya itu kita di soal, Iya. ya kan? Basic 3 minimal dia sudah bisa ngapalin soal sendiri, Nah, itu. ya kan? Iya, iya. Ngapalin soal sendiri, kita kasih obstacle-nya, suruh ngapalin sendiri. Mungkin di basic ketiga itu saya agak sedikit nganggur karena saya ngeliatin doang, Iya, iya, iya. ya kan? Nah di basic 3 itu kita kasih beberapa soal sehingga bisa ngapain sendiri, dan sudah minimal 1, 2, 3 sudah dijalani. Kalaupun dia tidak mau ngambil yang advance, jadi kita ada 2 paket, basic dan advance. Mm-mm. Yang basic itu sampai basic ketiga seenggaknya itu udah bisa kita lepas untuk ikut kejuaraan sendiri gitu. Seenggaknya mereka udah punya basicnya. Iya, 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 Gitu. iya. Kalau yang advance itu lebih menarik lagi karena kita pelatihannya nggak cuma sehari, 2 hari, Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu itu kita katakanlah kita buat skemanya seperti balapan 6 hit. 3 hit di Oh. hari Sabtu, 3 hit di Hari Minggu. Oke, total. oke. Untuk apa? Untuk kita lihat konsistensinya seperti apa. Itu bayarnya sama nggak tuh biayanya? Beda. Basic 1, basic 2, basic 3 sama advance beda. Itu Orang nanti- bisa langsung ke advance Hah? atau harus lewat basic dulu? Kalau untuk benar-benar green driver atau pemula, Heeh. itu kita harus dari basic 1. Ketahuan aja ya, Ketahuan. lu basic Ah. gitu. Dari basic 1 bisa lompat ke advance. Kayak kemarin kita ada peserta mau ikut basic, tapi mereka ternyata udah pernah ikut, Mm-mm. boleh ke advance nanti. Oke. Jadi nanti setiap pelatihan itu, misalkan ada pelatihan basic, Mm-mm. kita juga buka kelas dari setengah hari itu dari jam 1 sampai sore untuk teman-teman yang memang ingin latihan soal. Oke. Untuk orang-orang yang udah bisa dan Iya. mau latihan soal, mobil kita sediain, bayar iurannya, kita latihan. Oke, berapa untuk basic per pertemuan? Untuk basic itu per pertemuan kita pricingnya di 1.750.000 Per pertemuan. per pertemuan. Oke. Basic itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Iya. Cuman memang karena ini pandemi dan itu kita justru kasih diskon. Kenapa? Karena kan untuk tes Iya. swab dan lain-lain Iya. sehingga bisa gabung sama kita kan juga butuh biaya, makanya Iya. kita diskon gitu. Udah termasuk makan siang, Wah. struktur mobil dan lain-lain. Instruktur hanya seorang Anjasara Wahyu. Sementara Sementara saya doang di Jakarta. kalau di Surabaya, Surabaya ada Om Ananto dan Mas Juli Putra. oh yang ngasuh di sana. Iya. Oke. Sementara saya doang. Kenapa saya bilang sementara saya doang? Saya juga pengen ini menjadi industri yang berkembang. Iyalah. Saya pengen U23 Academy ini nggak cuma di Jakarta dan di Surabaya, Mm-mm. tapi nanti mungkin ada di Purwokerto, mungkin nanti ada di Semarang, mungkin ada. Padahal di punya potensi bagus kalau U23 Academy ini ada di Jawa Barat. Betul loh. Sebenarnya kita juga latihan di Jawa Barat. Sebetulnya ya. Itu tadi dengan
Jawa Barat kebanyakan juga atlet-atletnya kan datangnya dari Bandung ke timur ya, Iya. kebanyakan. Apa mungkin ke depan mungkin di Bandung ada gitu. Boleh, kita nanti ke depannya berencana si kelas ini justru keliling. Iyalah. Jadi memang nggak cuma Jakarta, tapi kitanya yang keliling gitu loh. Oke, itu untuk U23. Lalu Follow Instagramnya U23 Academy.id. oke. U23 Academy.id. U23 Academy.co .id. Dot- .id. dot .id. nggak boleh. Oke, nanti tolong di follow ya teman-teman. Terus oke Mas ya. Terus ini Saya juga mau nambahin. Gimana? Yang kelas U23 Academy itu, mm-mm. saya juga punya program sama Toyota Team Indonesia. Nantinya teman-teman yang sudah pernah ikut U23 Academy itu bisa pakai mobil bekas juara nasional. Nah, Seru gak? seru dong. Jadi teman-teman kalau emang mau ngerasain mobil F tuh kayak apa sensasinya, saya akan buka kelas. Saya pengen nyoba itu. justru. Boleh pakai Saya pengen. mobilnya Toyota Team Indonesia. Mobil F. Jadi memang kelihatannya U23 Academy kok ini banget ya. Boleh nyebut nggak Brandnya itu oke banget ya. Cuman Agya F itu mesinnya apa? kita pakai yang Etios Class F. Oke, pindah saja. Pindah. Kita pakai Etios. Wah, saya melihat di Cianjur ya, waktu itu kebetulan meliput juga, kebetulan jadi pengawas waktu Mas Anjas duel di sana. Itu memang liar begitu ya? Iya, jadi kan memang karena sempit-sempit jadi kita butuh yang liar. Oke, hari-hari Mas Anjas tadi bilang pakai kendaraan apa aja seringnya? Cherokee, saya tahu Cherokee ya. Sekarang aku udah jual. Saya ganti Toyota Innova. Kenapa nih ganti Cherokee? Kalah sama Batu Ali itu susah sekarang kalau harus beli. Ya, apa ya? Udah mulai realistis lah, Om. Oh iya ya. Harus ya niatnya kan gitu, Om. Mau apa namanya? Mau ya nggak bohong, Om. Udah hampir kepala 3 ini. Tabung yang benar. Iya. Cuman kemarin ada sedikit ya. Tapi ngomong-ngomong kepala 3, kapan melepas lajang? Nah itu kemarin rencananya gitu. Coba gimana? Mau jual terus sisanya nabung dan udah. Tapi lagi pandemi gini, Jadi curhat saya di sini kan. tapi tidak lama lagi kan? Iya mudah-mudahan. Oke. Kalau nggak Sabtu Minggu. Oke, tapi ngomong-ngomong Innovanya udah pakai Air Power. Saya dengar udah pengguna Air Power. Si Koyo ajaib. Ini produk Ini produk Jepang. Produk Jepang ini kan Air Power ini mungkin nggak banyak yang tahu. Ini apa ya? Ini ada mistisnya kayaknya. Jadi apa namanya? Ini kayak semacam ionizer gitu. Jadi oksigennya kan ditambahin tuh di udara. Saya juga baca reviewnya, ada beberapa tuh naik horsepowernya. Emang benar saya rasain mobil tuh lebih irit dengan penggunaan yang sama. Itu nggak bohong. Cukup kontroversi karena saya mencoba beberapa kali dengan mobil dyno di Bandung, juga di Jakarta juga ya. Lalu juga ada beberapa teman yang sudah melakukan di sepeda motor. Memang orang bilang dan aktivitas redaksi dan tim balap yang ada di redaksi Racing Force juga didukung penuh oleh produk ini, produk Air Power ini. Ya memang ya pasti naik lah Air Powernya, tenaganya naik. Iya, makanya namanya juga horsepower, kerasa tenaganya naik, pasti naik lah tenaganya. Cuman mungkin orang akan melihat bahwa bagaimana torsi. Ya, kalau saya rasain sih mungkin secara tenaga mungkin nggak begitu berasa, cuman tapi kalau misalkan di throttle itu di gas kita nyamber gitu. Iya, itu di situ. Oh nggak mungkin, logikanya di mana? Memang tadi kita ngobrol juga seperti itu. Di awal juga dulu waktu saya develop Agya juga perlu 1-2 pekan untuk bisa menerapkan ini, tapi ya terasa.
Iya benar. Terasa. Sprint Rally kemarin saya dengan mobil konvensional retro, mobil lawas, saya tempel yang diesel harus dicoba makanya. Oh iya, itu pakai di sini. Pakai yang diesel ya. Yang diesel 2 biji. Ya, itu tadi tekan dikit nyamber gitu. Yang penting itu, yang penting dengan lompatan ada kerasa beda ya. Kita sekarang lagi tren uji emisi. Nah, jadi sih. Ini emisinya bisa lebih rendah. Betul. Nilai emisi yang di gas dua itu lebih rendah. Mekanik kita dengan waktu di Mekarta juga diterapkan di mobil rally. Saya tidak tahu, mungkin Mas Anies punya pengalaman yang tadi juga. Yang saya, kalau saya sih setiap finish SS cabut busi coklat. Oh iya. Clear aja. Kata mekanik kita juga, oh kunaon bisa kieu, kenapa bisa begini katanya. Ya nggak gimana-gimana, baik-baik aja gitu. Iya, Dan ini- kalau ini- dari segi enteng sih, karena Duhan yang tampil di Sprint Rally kemarin ya rasanya enteng. Di video juga kelihatan enteng gitu mobil. Menarik sih ini. Maksudnya produknya nggak banyak orang yang percaya. Hmm. Cuman ya saya juga ngomong juga teman-teman juga pada mungkin ngomong. Iya, memang harus dicoba. Tanya lagi endorse ya kan. Beli ini enak aja ya. Cuman ya susah ya, maksudnya harus coba sendiri sih. Harus coba sendiri. Apalagi Om Edwin udah pakai di mobil balap, saya dipakai mobil harian. Itu 2 mobil harian saya pakai ini. Ya rasanya gitu. Kalau mobil harian memang kerasanya diirit ya. Kalau tenaga Iritnya karena digas sedikit bukan irit ya, pemakaian bensinnya jauh lebih efektif, efisien gitu. Kalau irit biasa 1.8 jadi 1.16 ya enggak. Ya enggak. Tapi mungkin 1.8 jadi 1.9, 1.10 oke lah gitu. Oke. 10%. Ada ya 10% ya Mas Miki ya? Saya cuma gitu di mobil 4000 cc 10%. Kerasa lah gitu. Kondisi yang sama ya. Iya. Ya mampu narik ionnya begitu banyak ya. Kalau lihat pakai alat pengujinya itu memang luar biasa ya. Kalau memang bisa ada yang boleh. lebih banyak lagi nariknya ya bisa lebih Ini mungkin tinggi lagi. kapan bawa alat ionizer dan lain-lain Ah, sini nih. Coba. Jadi sambil podcast sambil bukti nih. Oh begini toh sistem kerjanya. Jadi Iya. Jadi karena saya juga bingung nih jelasinnya apa bikin kalau misalkan kayak maaf kata gitu kan kayak piggyback kan ya oh ini udaranya dibanyakin bensinnya dibanyakin Nah, jadi kencang. iya. Ini apa buktinya gitu loh. Kita pakai dulu aja ya kan. Ya, jadi semua pakai repot selalu. Tapi ngomong-ngomong Mas Anjas, rally kan bentar lagi rally pasti akan bergulir nih. Slalom akan bergulir. Oke, slalom mungkin ada keterikatan. Amin lah mudah-mudahan. Ada model keterikatan lain kalau memang ingin coba. Di rally bisa coba ini nggak? Oh bisa dong. Kan saya udah pakai di Etios. Itu sudah. Oke. Mas Megi udah pakai kenceng. Ya, yang saya kencang. Expander kalah. Oh iya. Enggak lah. Kan enggak lah. Tuh ntar jadi kontroversi lagi enggak. Artinya begini, membantu memudahkan gayanya seorang Anjasara Wahyu saat rally terutama. Saat rally memudahkan aja, enteng. Responsif. Gitu. Ya, memang perlu, siapa tahu mungkin Mas ada produk lain yang varian lain dari AdPower yang bisa men-trigger lebih kencang ya. Tetapi sejauh ini dengan AdPower diesel mantap lah. Saya juga butuh buat hemat bahan bakar di Sprint Rally. Oh iya. Soalnya bayar sendiri. Oh iya, sudah terbukti ya. Kemarin sama ya. Iya, waktu Duhan SS1 dia terhenti. Mas Anjas. Peserta ada 13. Dia otomatis saya pantau BWTM. BWTM lalu turun ke bontot ya posisinya. Sisa 4 SS ya. Sisa 4 SS mamam 30 detik. Enggak karena enteng, udah mesinnya enteng dan lain. Dan Pak Roma yang distributor Jakarta juga sudah coba mobil ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau Pak Roma nyobain mobil Etios. Makin serem aja itu gitu. Kalau ini aja yang
mobil lawas retro kayak gini, licik mesinnya ini diganti, belum buka kap mesin. Begitu buka kap mesin, original mesinnya. Saka ini udah dioprek. Ya selamat sore Mas Roma kalau lagi nonton. Gitu. Saya janjian terus sama Mas Roma, cuman nggak pernah ketemu waktunya. Oke. Ikut. Terus Mas Anjas kembali lagi ke slalom. Apa target selanjutnya? Ya, berharap berapa seri nih? Slalom. Kalau saya sih dengar dari promotor berupaya banget untuk menggelar kejuaraan nasional bersama komisi slalom IMI Pusat. Komisi slalom yang baru. Komisi slalom yang baru, Om Geri Rosanto tuh ketuanya. Wow, tantangan. Itu guru saya juga. Itu Om Geri itu guru besar itu. Jadi ya mudah-mudahan ya. Ya kita nggak bisa bilang apa ya, nggak bisa bilang gampang juga buat lagi corona atau pandemi kayak gini buat bikin event tuh nggak gampang. Iya. Saya juga nggak bisa berharap eventnya itu bisa jalan, juga nggak berharap banyak banget. Iya. Nah, jadi kalau misalkan pun itu berjalan ya mudah-mudahan maksimal. Gitu ya. Kalau misalkan saya harapin kalau misalkan ada eventnya lagi ya saya bisa jadi juara lagi. Saya masih sama Toyota Tim Indonesia, mudah-mudahan terus bisa bawa mobil yang udah kita develop sekian lama itu bisa jadi menang lagi. Kalau harapannya sih itu. Tapi minimal eventnya mudah-mudahan ada supaya apa? Supaya teman-teman saya kan yang komunitas slalom Asia Pasifik itu kan itu temenan di Facebook, punya grup WhatsApp dan lain-lain. Mereka di sana udah ada kejuaraannya. Kalau sampai kita nggak ada kejuaraan dalam waktu dekat, otomatis kan ya jadi downgrade lah kita. Iya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan kebetulan ya menurut saya tren di Indonesia ini untuk otomotif lagi naik-naik. Iya. Contoh seperti sprint rally. Ya, saya berterima kasih sama Mas Rifat waktu itu bikin kelas F1 biar rame. Mudah-mudahan ada terobosan-terobosan baru lagi nantinya dari cabur-cabur yang lain. Mudah-mudahan dari slalom juga, terutama slalom ya, karena saya besar di slalom. Mudah-mudahan nanti kejuaraan Asia berkembang menjadi juara dunia. Ya. Sebetulnya tahun 2020 itu sudah mau berencana ada trial kejuaraan dunia Gymkhana. Seperti 2000, ingat ya yang Demas sama Om James ikut di Taiwan. Karena itu nggak ada poin, nggak ada. Yeah. Jadi kayak eksebisi, undangan, invitation dari semuanya untuk kejuaraan Asia. Nah tahun 2020 kemarin itu waktu itu sempat ngobrol sama dokter yang nih. Iya. Tuh ngobrol deh, kita bikin nanti 2020 akhir kejuaraan dunia eksebisi kayak waktu itu kita di kejuaraan dunia. Tapi keburu ada pandemi. Berarti kan kita harus postpone yang kemarin-kemarin, yang mudah-mudahan di 2022 nanti udah ada kejuaraan dunia eksebisinya. Di 2023 sudah ada kejuaraan dunianya Gymkhana. Karena bagi saya ketika saya ikutan Gymkhana itu di Asia itu ternyata kita nggak bohong nih. Mau ikut balapan kelas dunia, kelas Asia aja ya, Asia Go-Kart. Iya. Kalau mau ikut full seri kan berapa rupiah ya? Iya. Terus kejuaraan Asia Rally, berapa rupiah yang harus kita, kejuaraan Asia Touring, BTCC. Wah, iya. Nah, menurut saya slalom ini salah satu olahraga otomotif roda 4 yang kita bisa sampai kejuaraan dunia. Dan punya prestasi dunia. Kebetulan punya prestasi dunia. Iyalah. Sebenarnya saya tidak sepakat dengan hanya Asia ya, karena sebetulnya semua udah menganut slalom sih. Ya, Gymkhana itu gitu. Sebenarnya udah dunia sih. Masanya mau berapa lama lagi di slalom nasional dan juga untuk yang Asia masih diintip-intip pengen ikut. Kalau setelah jadi menang Asia nih kemarin. Sampai kapannya di slalom mungkin sampai nggak bisa ikutan slalom lagi nih. Wah. Karena apa? Karena saya baru kayak Om Cici dong, James Sanger. Kurang lebih kayak Om Abul. Enggak lah. Ya, saya yakin mereka adalah orang-orang yang hobi
slalom Iya. hobi, karena saya dengan beberapa teman-teman saya tuh ngobrol nih. Iya ya, hobi kita tuh ternyata balap. Oke. Kan Oke. nggak ada balapan. Iya. Saya sempat ikut digital motorsport. Ya, digital motorsport. Ini bukan balapan buat saya, karena Iya. kan value balapan buat saya adalah saya ikutan ngafalin soal atau saya survei gitu. Set, waktunya berapa, saya improve lagi, ngobrol ke mekanik. Mekanik kalau ini om ini kurang ini. Ya balapan Ya. buat seorang Mas Anjas adalah ya harus dapat atmosfer Betul, balapnya. atmosfer balap. Karena Atmosfer balap. kita ngobrol sama teman-teman kayak Mas Hamzah. Iya ya, hobi kita tuh balap ya. Stres loh kita nggak ada balap. Iya. Iya benar. Mm-mm. Udah. Terus ya mungkin kalau sampai kapan ya sampai saya pelan aja. Om. Jadi tetap nasional tetap jadi target. Iya. Dengan TTI diperpanjang sampai kapan? Kita- Dengan Toyota Tim Indonesia. setiap setahun sekali kan Evaluasi. evaluasi dan apa namanya memperbarui kontrak ya. Mm-mm. Ya mudah-mudahan nilai saya tahun lalu baik sehingga saya bisa dilanjut. Gitu. Emang pasti ya belum ada yang oh Anjas nilai lu nggak baik kan nggak mungkin ya. Nah itu menariknya Om. Jadi kan Apa coba kelihatannya alasannya? Toyota Tim Indonesia itu kan apa namanya maksudnya lo menang gua hire, tapi enggak. Kenapa Toyota Tim Indonesia tuh melihat dari 360 derajatnya kita. Oh iya. Gitu. Jadi nggak hanya menang tapi kita juga bisa kontrol apa namanya ya namanya kalau misalkan kita komunikasi dengan manajemen baik harus baik, maksudnya kerjasama dengan mekanik, Bisa jadi PR sendiri. bisa jadi PR sendiri dan bentuk tim Mm-mm. gitu. Dan itu karena kan kita begitu balapan keluar kota, dan menariknya selalu setiap kota kan Om Emerson tahu Iya. kita gabung sama komunitas di Mengundang Jawa, komunitas di kota. Jawa Timur man. Iya. Semuanya di situ kita kan harus membawa brand di belakang kita nih Mm-mm. gitu loh. Saya naik Aja loh, saya naik Yaris loh, saya naik Iya. gitu. Jadi teman-teman yang kita temuin juga itu yakin dan nggak sungkan untuk ngobrol sama kita Iya, iya. gitu. Oke. Jadi memang tugas kita itu balap, ya kan? Tugas kita itu balap, tapi ada tugas utama kita yaitu meyakinkan customer untuk produknya yakin dia pakai. Iya, iya. Oke. Ya, saya sih yakin bahwa Mas Anjas akan cukup lama berada di Mudah-mudahan. Toyota Tim Indonesia. Terus memang masih ada yang harus dikejar, lalu ya mungkin obrolan kita memang tidak bisa berlama-lama juga. Yang jelas untuk Asia otomatis ya, karena memang tetap ada keinginan dari Ya mudah-mudahan Mas kita Anjas. ngobrolnya udah di track lagi Om. Udah di track lagi. Saya juga inginnya kita lagi nyiapin nanti juga kalau di track udah nggak Mas Anjas kita ngobrol ini udah nggak. Jadi saya juga ingin akan berkoordinasi sama promotornya, ada ruang podcast, jadi bisa ngobrolnya bisa sama siapapun ya. Iya. Kan keren kalau misalnya Mas Anjas yang menang begitu turun podium langsung podcast. Oh, Seru. kayak pembalap F1. Oh iya, seru. Dengan hahehonya kalau bahasa Sunda masih kecapean tapi udah ngobrol, nah kan seru. Nah, kita akan selalu ketemu di situ nanti Mas Anjas. Dan sprint rally kita akan ketemu juga nanti di Muara Bungu kalau mudah-mudahan kalau semuanya lancar ya bulan Juni ya kita akan Ya habis lebaran. habis lebaran kita nanti di sana dan Mudah-mudahan membaik kondisinya, kita bisa. Kemarin kan Muara Bungo tuh, aduh kayak seujung jari Om. Kita mau berangkat, cuman ternyata ya udah. Ya mudah-mudahan nih Muara Bungo habis lebaran bisa kita realisasikan. ya soalnya eksesnya itu ya oke lah, itu rasanya akan jarang masuk gigi 3 itu kayaknya 45 kan luar biasa tuh tracknya. Seru ya. Special station, jadi memang harus dicoba ya. Salam buat Mas Memen juga yang lagi nonton kali ya. Kita akan ketemu nanti di sana Itu insya Allah. Om Memen tuh 180% totalitasnya buat bikin sirkuit. Oh iya, itu udah dan di maintenance terus loh itu bahwa sirkuitnya bukan terbengkalai, Iya. tapi memang dirawat terus sampai pokoknya fit aja begitu. Tamu datang, peserta datang udah tinggal. Dan saya kan Tampil. kemarin ikut yang Muara Bungo yang kemarin tuh waktu itu pertama kali dia bikin. Itu kita ngerasain bener-bener walaupun cuma sprint rally, cuman rasanya itu kayak
balap Paris Dakar. Seremonial start tengah kota atau Oh iya, Muara Bungo. gitu. Ya nggak akan jauh, pasti akan dikemasnya seperti itu. Ya, Nuansanya akan seperti itu. Dan nanti tetap pakai Etios ya. pakai Etios. Sementara Pakai Etios. Saya sih pengen naik Yaris, Om. Pengen nih. Barangkali ada yang mau tuh Etios 10 miliar gitu. Oke, cuman di sana saya dengar banyak nasi goreng jadi aman ya di Monaco. Aman Om. Saya udah tahu beberapa tempat nasi goreng ada dekat lampu merah. Ini Iya. saya ajakin kalau sana. Oke, Mas Anjas, ada sesuatu yang memang kemarin ketinggalan. Tinggalan. Karena kita bulan Maret harus memberikan awarding lagi ini Racing for Award by Ed Power. Wih. Most favorite fighting racing driver Anjasa Rawayu Toyota Team Indonesia. Waduh. Seharusnya kita serahkan tahun lalu karena banyak pandemi nih, pandemi banget. Mas Miki Setiawan, monggo Mas Miki ini serahin. Mas Miki lagi asik ngopi, saya ganggu dulu. Ini, tuh. Waduh, terima kasih banyak. Ya. Iya. Oke, selamat. Dan satu lagi Mas Miki juga mumpung ada, ini ada The Best Racing Team-nya dan ada punggawanya ini untuk Toyota Team Indonesia Racing for Award by Ed Power. Buat Toyota Tim Indonesia. Oke. Nah, ini tidak terlepas dari dukungan. Nggak usah gitu ya. Kayak Grammy Award gitu loh. Komplit, sebut dong. Sebut. Seorang Anjas bisa jadi favorit pembaca kita karena apa? Mah nggak disebut aja. Ya, ini terima Mau kasih. sambil ngerokok. Terima kasih banyak buat Racing for Auto News ya. Konsistensinya dalam mengembangkan dunia otomotif di Indonesia. Sampai bikin award seperti ini. Tahun ke-8. Tahun ke-8 ini, dan saya ikutan balap itu udah sekitar 12 tahun, baru ini dapat award. Ya, ini Dengan IMI Award mungkin ya, dengan IMI Award. IMI Award saya udah berapa kali, cuman award ini kayaknya lebih susah mungkin. Karena pembaca yang milih. Gitu. Jadi ya terima kasih buat para loyalisnya Racing for Auto News. Tetap baca beritanya. Mudah-mudahan otomotif Indonesia dengan segala terpaan ujian pandemi dan lain-lain ya kan, ini semakin berkembang gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya otomotif atau kejuaraan otomotif di Indonesia itu jadi suatu industri yang bisa dilirik gitu loh. Oke, amin. Gitu loh, kan kita pengen kayak juara bulu tangkis. Iya. Itu juara Asia tapi nggak kayak misalkan Lim Swee King, Alam Budi Kusuma. Gitu. Iya, harus Kita sudah kan- sampai situ Kita lah. kan juara Asia juga. Iya, betul. Kan kadang-kadang ya gimana? Kadang maksain harus pakai setir kiri. Berapa kali setir kiri? 3 kali. 3 kali. Masih menang juga. Jadi mesti setir tengah nanti. jadi ya pengalaman itu harus kita bagikan memang ya. Mungkin Iya. saya nggak bohong, artinya kerjaan saya pun juga nggak terlepas dari berbagi skill mengemudi. Betul. Jadi ya mudah-mudahan industri otomotif motorsport lebih-lebihnya itu bisa jadi suatu hal yang dilirik Iya, gitu loh. betul. Karena jujur ini banyak banget kepalanya loh di industri ini. Iya. Karena nggak cuman pembalap, nggak cuman mekanik, Iya. ya, banyak orang yang sudah berkecimpung di sini gitu. Jadi Iya. mudah-mudahan kedepannya dengan kabinet baru juga, Kabinet baru. ya kan, ya jadi lebih berkembang lah mudah-mudahan. Dan di bawah komisi slalomnya nih harus kuat di Wih, bawah Om Geri Rosanto nonton Iya. terus tuh. Jadi Om Geri itu harus kuat nanti harus bisa bangkit nih slalom nih mudah-mudahan Om Geri dan kawan-kawan ya. Om Geri kan orang yang benar-benar loyal sama slalom. Dan Iya. dia memang orang organisasi dan dia tahu nih harus bagaimana. Iya. Kalau mungkin Om Edwin tahu kan
periode lalu kan anggota komisi Om Giri. Iya. Nah, yang banyak kasih masukan Om Giri Ya, untuk itu. Jadi ya mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Om Giri selalu makin maju, industrinya juga makin maju, kabinet pengurus pusat ini juga mudah-mudahan makin bisa mengemas industri motorsport ini lebih ya, baik. khususnya harapannya sih slalom bisa bangkit lagi ya mudah-mudahan. dengan kemasan-kemasannya Iya, gitu ya. Jadi kita sekarang gini, motorsport itu value-nya mungkin lebih tinggi dibanding kita bayar pamflet di pinggir tol billboard. Ya, 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 ya. nilainya sekian miliar. Tapi kalau misalkan kita bisa ke Mm-mm. balapan kan mungkin value-nya bisa lebih besar juga. Lebih besar. Nah itu yang Impact-nya. mudah-mudahan banyak banyak kebaikan lah mudah-mudahan untuk motorsport di Indonesia. Amin. Siap. Oke, Mas Anjas, karena waktu juga produser sudah kasih jam tayangnya. Udah lama. Udah lama. Jadinya Sekali lagi kita akan ketemu lagi, jangan khawatir, ini bukan sekalinya kita akan ketemu di podcast kita. Siap-siap aja nanti di lapangan tim redaksi akan menculik ke pedok untuk berpodcast dari arena. Menang atau kalah, yang penting tampil dan gaya. Sukses selalu Mas Anjas dengan Mas Anjas Sarawahyu bersama Toyota Team Indonesia, bersama para pendukungnya, dan tetap menggunakan ban GT radial khususnya SX2, dan tentunya ya nikmati hari-hari dengan saya hujan kemarin pakai GT radial. nikmati hari-hari dengan entengnya mesin mobil bertenaga dengan Sikoyo ajaib head power. Kita akan ketemu lagi di sesi mendatang, tunggu saja teman-teman. Pasti kita akan ngobrol lagi dengan seorang Anjas Sarawahyu karena tadi banyak sekali yang digarap dan kita akan datang ke tempat garapannya. Kita akan ketemu lagi lain waktu di Ngaso, di ngobrol asik santai sore hari di Racing for Auto News. Kita akan ketemu lagi ya Mas Anjas, nuhun pisan. Mas Miki Setiawan, distributor Indonesia, luar biasa dukungannya untuk Racing for Auto News dan para pembaca dan pemirsa-nya. Jangan kelewat, sampai ketemu lagi. Halo pegiat motorsport roda 4 nasional, kita akan ketemu selalu di ngopi sore, asik tapi tetap oke bareng Racing for Auto News dan saya sendiri, foundernya Edwin Teja, dan kita akan terus berbincang minggu demi minggu di tahun ini 2021 dengan semua pelaku balap nasional papan atas Indonesia. Sekali lagi terus bergabung di channel kita. Dan sekali lagi juga jangan sampai kelewat. Don't miss it. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about Don't miss it.